Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Nehemia pasal yang ke-6. Nehemia pasal yang ke-6. Kitab Nehemia ini satu autobiografi bagaimana Tuhan ya memakai Nehemia ya, walaupun dia seorang yang aktif di istana ya, tetapi hatinya itu adalah untuk orang Israel. Hatinya adalah untuk umat Tuhan. Lalu dia dipakai Tuhan untuk satu pembaruan, yaitu tembok Yerusalem dan kota itu, saudara ya. Maka saya berdasarkan teks tersebut, saya menyampaikan kepada kita dari kitab Nehemia ini, walaupun tidak akan mungkin kita membacanya secara keseluruhan, saya akan mengutip beberapa ayat. Tema untuk kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pemulihan. Pertanyaannya, saudara, mengapa pemulihan ini menjadi sesuatu yang terus perlu untuk kita renungkan? Ya, tema ini kan sudah tema yang sering sekali kita baca, kita dengar ya, dan bahkan kita khotbahkan. Apa urgensinya hari-hari ini, saudara, kita masih perlu belajar tentang suatu pembaharuan hidup ya, satu pemulihan ya. Maka saya ambil dua alasan saja ya. Yang pertama berdasarkan data Alkitab, seperti Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nehemia pasal 6 itu minta tolong kita marking saja dulu, kita tandai untuk pendahuluan daripada pemberitaan firman ini. Saya mengajak kita membuka kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya batasi sampai di situ dulu. Saudara, fakta Alkitab ini menjadi salah satu dari sekian fakta bahwasanya pembaharuan, pemulihan itu adalah sesuatu yang terus relevan, sesuatu yang penting dalam kehidupan bergereja. Ya, pemulihan atau pembaharuan itu adalah, saudara, satu kegiatan, suatu tindakan untuk mengupayakan pengembalian kepada bentuk semula. Jadi rekonstruksi namanya. Nah, berkaitan dengan kehidupan rohani berdasarkan Wahyu pasal 2 ini, maka kita bisa melihat ya, jemaat di Efesus adalah salah satu dari ketujuh jemaat yang mendapat pujian maupun teguran daripada Tuhan melalui Yohanes. Maka kita melihat ada sesuatu yang harus dikembalikan kepada bentuk semula di situ. Jemaat di Efesus itu punya kehidupan rohani yang luar biasa, aktivitas pelayanannya, karunia-karunianya. Tetapi dalam ayat yang ke-4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Inilah yang saya maksud menjadi salah satu alasan mengapa pembaharuan atau pemulihan itu sesuatu yang terus penting untuk disampaikan kepada kehidupan bergereja. Jadi jemaat di Efesus itu sudah tidak seperti semula lagi. Ada degradasi iman, ada degradasi kasih dalam kehidupan kerohanian mereka. Aktivitas pelayanan mereka masih berjalan dengan luar biasa. Tuhan sendiri memuji itu. Tetapi Tuhan berkata juga, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nanti kita kaitkan dalam kitab Nehemia, ada prinsip-prinsip rohani yang akan kita lihat untuk terjadinya satu pembaruan kehidupan, untuk terjadi satu pemulihan. Dan saya percaya pemulihan pembaruan itu adalah langkah untuk terus hidup semakin diberkati, semakin dimuliakan Tuhan. Amin. Ya. Maka pemulihan harus, ya, bukan kalau boleh, tapi harus. Nah, dan pemulihan ini tidak hanya berbicara kepada kekristenan yang awal, tetapi justru kepada kehidupan yang sudah lama dalam dunia pelayanan, kepada kepemimpinan dalam kehidupan bergereja. Tanpa disadari bisa terjadi yang namanya degradasi dalam beberapa aspek.
bisa itu imannya, bisa itu kasihnya, bisa itu ketekunannya, ya. Maka pemulihan adalah suatu upaya pengembalian kepada bentuk semula, rekonstruksi. Maka firman Tuhan pada malam hari ini akan membawa kita untuk melihat hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan supaya terjadi pembaharuan, pemulihan, dan hidup yang semakin diberkati oleh Tuhan. Ini fakta yang pertama, fakta Alkitab. Alasan mengapa tema pemulihan ini penting, ya. Fakta di Alkitab, dan ini saya pikir kitab Wahyu pasal yang kedua ini, jemaat di Efesus ini merupakan perwakilan juga dalam kehidupan bergereja sampai masa kini. Tuhan masih mendapati ada kehidupan bergereja yang seperti itu, yang tetap aktivitas pelayanannya berjalan. Kalau kita kaitkan secara personal, ada kita para pelayan masih aktif melayani, tetapi sudah bergeser. Ada namanya deviasi. Nah, deviasi itu kalau kita belajar adalah penyimpangan. Biasanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, deviasi itu nggak pernah langsung luas, langsung lebar. Jadi kalau misalnya garis lurusnya, katakan seperti ini garis lurusnya, deviasi itu dia mulai menyimpang di awal-awal kecil. Tapi kalau dilanjutkan terus, penyimpangan itu makin besar. Itu yang disebut deviasi. Jadi tidak ada orang tiba-tiba sesat, tiba-tiba jadi pembunuh, tiba-tiba jadi pencuri, tiba-tiba jadi penipu, itu enggak ada. Semua itu dimulai dari hal-hal yang kecil yang disadari atau tidak adalah suatu penyimpangan, akhirnya berulang-ulang menjadi kebiasaan, menjadi habit, lalu diteruskan akhirnya menjadi karakter. Kita kekristenan itu bisa terjebak di situ. Habitnya jadinya sudah jadi habitnya beribadah, sudah jadi kebiasaannya beribadah, tetapi prinsip-prinsip, value-nya, nilai rohaninya bergeser. Inilah yang harus terus kita perhatikan. Maka firman ini pertama-tama adalah untuk saya, lalu untuk kita semua, untuk kita melihat terus ke dalam kehidupan kita, bukan untuk melihat orang lain. Saya menyampaikan firman ini bukan untuk melihat, memperlihatkan siapa saudara, siapa Bapak Ibu, tapi untuk pertama melihat diri saya. Sebab yang paling sulit untuk melihat dirinya sendiri itu ya kita sendiri. Yang paling mudah melihat kita itu adalah orang lain. Itu sebabnya kita terus butuh orang-orang di samping kita, ya. Butuh Ahitofel, butuh penasehat, butuh orang-orang yang bisa seperti Nathan menegur kita, meski kita sudah dipakai Tuhan mungkin level yang begitu tinggi, tapi kita terus butuh firman Tuhan yang menjaga konsistensi kita, value hidup kita tidak bergeser sejak kita dipanggil Tuhan. Amin. Itu fakta yang pertama, mengapa tema pemulihan terus relevan dalam kehidupan bergereja. Fakta yang kedua, saya bukan ratusan lagi saudara orang yang selalu ketemu dengan orang baik di dalam maupun di luar negeri, karena kita ada pelayanan juga di luar, yang selalu bilang begini, Pak, saya dulu di Johor begini, saya melayani, saya dancer, saya ini, tapi sekarang tidak, gitu loh. Jadi ada diskontinuitas antara dia waktu itu dengan masa kini. Nah, di dalam kehidupan kekristenan ini adalah penyimpangan. Ini adalah sesuatu masalah yang besar. Seharusnya di dalam Allah yang maha setia itu, karakter ilahi Allah itu menyatu di dalam diri kita, maka kita pun punya sifat setia. Walaupun dalam realitanya saya dan saudara harus mengakui, energi kita secara rohani itu bisa tergerus oleh banyaknya kegiatan, oleh banyaknya tantangan. Rasa penat itu pasti datang silih berganti, tapi seperti pujian tadi, gak sampai tergeletak. Ada-ada saja Tuhan kirimkan dengan cara-cara yang unik, menghibur kita, mengajak kita bangun kembali, mengajak kita mengingat kembali kapan waktu kita sekolah kitab, seperti apa semangatnya kita. Jadi banyak hal yang mencoba menggerus memang, tetapi ajaibnya Tuhan, Dia tidak pernah biarkan kita sampai tergeletak. Jadi fakta di mana banyak orang dulunya melayani Tuhan sekarang tidak, ini menjadi suatu pemicu untuk kita terus merenungkan betapa perlunya hidup ini terus dibaharui. Itu sebabnya kita banyak belajar firman Tuhan, percaya itu bukan hari ini, tapi setiap hari belajar percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Saya pikir dua poin ini menjadi alasan yang kuat
mengapa tema pemulihan ini penting untuk kita renungkan. Ya, fakta Alkitabnya salah satunya saya ambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, bahwasanya dalam kehidupan bergereja Tuhan mendapati ada orang-orang, bahkan sekelompok orang yang tetap dalam dunia ranah melayani Tuhan, tapi pelunya, kualitasnya itu sudah mengalami pergeseran. Maka perlu terus dibaharui. Berdasarkan kata pemulihan, perlu direkonstruksi, dikembalikan kepada wujudnya yang semula. Nah, saudara, maka dalam kitab Nehemia pasal 6, kita masuk ke kitab Nehemia pasal 6 ayat 1. Mari kita membaca bersama-sama kitab Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Sudah ketemu? Amin. Baik, puji Tuhan, kita baca 2-3 ya. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Pasal 6 ini memberitahu pembaca termasuk saya dan saudara, tembok itu sudah terbangun sedemikian rupa, walaupun dalam catatan belum sempurna. Itu sudah pencapaian yang spektakuler, bukan luar biasa lagi, spektakuler. Mengingat waktu proses mereka mau memulai pembangunan itu sangat sulit, bahkan diremehkan, sampai dikatakan anjing saja pun, ya kan, itu menyenggol bangunan itu akan runtuh. Mau buat apa mereka? Ya, banyak hal yang menjadi tantangan. Kita tahu pembuangan bangsa Israel ke Babel atau Babilonia itu akibat dari ketidaktaatan, ketidaksetiaan umat mereka di disiplin Tuhan. Dan ada 3 periode kepulangan mereka, dan ada 3 tokoh yang dipakai Tuhan secara luar biasa, baik itu Zerubabel, baik itu juga Ezra, baik itu Nehemia, dipakai Tuhan di dalam hal pemulihan kehidupan bangsa Israel. Nah, pasal 6 ini tidak tiba-tiba terjadi Bapak Ibu. Pembaharuan tembok Yerusalem itu tidak terjadi tiba-tiba. Maka di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengalami pembaruan, baik pemuda, remaja, siapapun kita, itu nggak bisa terjadi tiba-tiba. Maka kita akan belajar beberapa prinsip dari kitab Nehemia ini. Yang pertama, ya, Nehemia pasal yang kedua ayat 17. Kitab Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu, saudara konfirmasi dengan berkata amin, supaya kita menggunakan waktunya baik. Baik, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebenarnya kenyamanan Nehemia, yang mana dia mendapat kepercayaan di istana, tapi Nehemia terpanggil secara khusus untuk memperdulikan kehidupan umat Tuhan dan kota Yerusalem. Dia mengajak umat Tuhan, dia mengajak orang Israel. Dia bilang apa? Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Saudara, saya berharap kita masuk ke teks itu, karena kalau tidak, kita nggak akan dapat feel-nya, suasana, kejadian, keadaan pada waktu itu, sehingga kita tidak akan mengerti urgensi daripada apa yang disampaikan Nehemia ini. Tapi kalau kita masuk kepada suasana waktu itu, kita bayangkan kota Yerusalem yang dibanggakan, yang merupakan pusat keagamaan orang Israel, tapi itu sudah runtuh luluh lantah, dan itu merupakan simbol di mana Tuhan juga di sana menyatakan kemuliaannya. Maka situasi itu situasi yang menyedihkan, saudara, situasi yang sulit sekali, situasi yang membuat mereka begitu lemah. Maka Nehemia berkata, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Saya pikir, saudara, orang-orang yang sudah kembali dari pembuangan bukan tidak melihat, bukan tidak melihat secara fisik, tapi ungkapan Nehemia ini lebih daripada melihat secara fisik, tapi sampai kedalaman hati. Maka hal yang pertama
Agar terjadi yang namanya pemulihan, pembaruan dalam kehidupan kita, yang pertama saudara adalah peka akan keadaan. Ketika kita nggak peka lagi dengan keadaan kita, kita akan terjebak dalam situasi seperti jemaat Efesus di kitab Wahyu itu. Karena apa? Karena kita terbungkus dengan kultur pelayanan. Kita yang singer akan tetap singer sampai kita nggak bisa jadi singer. Kapan nggak bisa jadi singer? Ya kalau belum innalillahi, suaranya hilang seperti Pak Iskia tadi. Yang memainkan pemain musik akan tetap menjadi pemain musik. Nah, kultur pelayanan yang sudah membungkus kita itu, kalau kita nggak peka, nanti ada nilai-nilai kehidupan rohani kita yang kita nggak sadari sudah bergeser. Misalkan, yang tadinya kalau dapat jadwal mimpin pujian hari Minggu, hari Selasa pun sudah dipersiapkan list lagunya. Dia berdoa, bahkan tidak sedikit para worship leader berpuasa. Tapi di kemudian hari, dia semakin piawai memimpin pujian. Dia semakin punya perbendaharaan lagu yang banyak. Lalu tidak seperti itu lagi persiapannya. Bahkan mengoyakkan kertasnya pun mungkin pakai lidahnya. Itu pergeseran nilai. Itu pergeseran kualitas. Bahkan sudah mau harinya baru disusunnya pujiannya. Saya mau katakan itu pergeseran kualitas. Kenapa di awal-awal sedemikian hebat persiapannya, lalu menjelang kedatangan Kristus justru menurun? Bukankah itu satu pertanyaan perenungan bagi kita? Pemain musik, wah kalau dapat jadwal luar biasa persiapan, doa puasa, doa berantai, doa bergembok, pokoknya semua doa dilakukan. Setelah makin pintar main, semakin sering jadwalnya, tak ada lagi doanya. Tak pernah lagi dia kepenuhan Roh Kudus. Dia hanya mengiringi orang yang kepenuhan Roh Kudus. Altar call, dia gak pernah lagi altar call. Dia gak pernah lagi. Itu kan pergeseran. Itu butuh kembalikan lagi kepada yang semula. Itulah maksud daripada pemberitaan firman Tuhan ini yang disebut pemulihan, pembaharuan. Maka supaya kita bisa mengalami pembaruan, kita lihat dulu keadaan kita, peka akan kita, apa yang sudah bergeser, apa yang sudah berubah. Saya harus melihat apa yang sudah berubah di hidup saya, dan saya harus berjuang untuk mengembalikan itu. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab kita ada di dalam Yesus, amin. Yesus itu maha setia, amin. Maka siapa di dalam dia, keilahiannya, sifat-sifatnya, saya percaya mempengaruhi hidup kita. Sebab bagaimana mungkin dia yang superior itu tidak mempengaruhi kita yang inferior ini? Bagaimana mungkin kita yang inferior ini justru mempengaruhi Tuhan? Enggak. Dia mempengaruhi kita. Maka lama-kelamaan, gak heran orang bilang, kita ini makin lama makin seperti Yesus. Itu yang harusnya terjadi. Sehingga kita menjadi representatif Tuhan Yesus di mana kita berada. Maka menceritakan Tuhan Yesus tidak ada lagi cerita sulit, karena hidup kita adalah cerita nyata. Itulah yang disebut Paulus suratan Kristus, yang dapat dibaca oleh semua orang, karena bukan ditulis dengan tinta, ya, tapi dengan roh, dan ditulis bukan di loh batu tapi di loh hati kita. Tidak gampang, tapi bukan mustahil juga, karena oleh Roh Kudus kita beroleh kekuatan. Amin. Jadi saudara, peka dulu akan keadaan. Anak-anak muda, para pelayan-pelayan, peka dengan keadaan. Masih samakah persiapanmu melayani dulu dengan sekarang? Kalau sudah berubah, jangan menganggap biasa, karena setelah itu nanti ada lagi langkah deviasi yang berikutnya. Itu yang saya bilang, deviasi itu kecil awal-awalnya, tapi kalau dilanjutkan makin luas, makin jauh dari yang sebenarnya, dari yang seharusnya. Nah, itu sebabnya gak heran kita melihat gereja yang banyak, kita susah membedakan mana gereja, mana klub malam, mana gereja, mana diskotik. Karena apa? Lightingnya yang didesain sama persis, bahkan melebihi klub malam. Pakaian-pakaian kaum wanitanya yang melebihi orang-orang ke klub malam, dengan dalil yang menyembah Tuhan kan bukan rohku, tapi rohku. Ya udah pakai apa aja, telanjang saja. Yang ada kita dikejar-kejar dogi. Tapi itu fakta di luar sana. Ya puji Tuhan, pengajaran firman Tuhan
yang disampaikan hamba Tuhan yang luar biasa. Saya lihat jemaat yang tergabung di PSM luar biasa. Itu dampak daripada pengajaran dari pemimpin, para pemimpinnya. Amin. Itu karena apa? Karena jemaat kita konfirmasi pelayanan kita. Anak kita adalah konfirmasi bapaknya. Maka saya nggak perlu berdalil kalau orang menemukan anak saya kurang baik. Ya saya harus mengakui saya kurang baik. Karena itu adalah konfirmasi saya sendiri. Maka kita harus menjadi konfirmasi Allah yang ada di dalam kita. Yang selanjutnya saudara, tidak cukup hanya peka. Dalam Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai 7, dengan cepat kita baca saudara, karena saya melihat ada wajah-wajah yang mulai lapar dan saya mencium bau-bau yang enak di GPD Keluarga Allah. Enak itu bukan masalah apa yang dimakan, tapi di dalam kasih Tuhan kita menikmatinya. Ya kan? Lihat Bapak Mendris bernyanyi. Dari dulu saya kenal Bapak Mendris ini, kalau nyanyi pegang gitar gak berubah. Konsistensinya menciptakan lagu juga gak berubah, luar biasa. Ya, kita lihat lagi ibu yang menyambut Tuhan luar biasa. Nah, kita pun pengen berlama-lama di sini, tapi tetap kita harus pulang. Haleluya. Amin. Amin. Apalagi bangunan makin naik sana naik ke sini sampai kita bingung mana pintunya. Ya, kalau udah selesai ini mungkin bangunan termegah di iya, dapur 12 ada istilahnya ya. Dapur 12. Oh, apa Dallas katanya, Dallas. Dapur 12. Baik. Nehemia pasal yang pertama ayat 4 sampai 7. Saya pun suara saya udah mulai habis karena biasalah perintisan ini bertumpuk-tumpuk. Jadi malam kami sampai tengah malam juga nyemen-nyemen, padahal nggak tahu nyemen. Karena budgetnya yang nggak ada, jadi kita peganglah sendok itu, walaupun hasilnya minimalis, pengharapannya yang maksimalis. Nehemia pasal pertama ayat 4 sampai 7, saya baca untuk kita Bapak Ibu. Ketika aku dengar berita ini, berita yang di atasnya, saya tidak baca secara keseluruhan, bagaimana Nehemia mendapat kabar, mendapat informasi, ya, datang dari seorang Hanani. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan menghapus segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan keluarga aku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau beritakan kepada Musa hambamu itu. Hal yang kedua saudara, yang perlu dan harus kita lakukan untuk terjadinya suatu pembaruan, suatu pemulihan dalam kehidupan kita. Pertama tadi kita harus peka dengan keadaan kita. Kita lihat apa yang sudah berubah. Istri-istri, suami-suami, apa yang sudah berubah? Masih sama kah? Kalau dulu panggil pipi mimi, sekarang apakah sudah woi bisa lapet? Sudah berubah kan gitu kan? Kalau waktu pacaran latihannya luar biasa, pipi mimi, dilarang panggil sayang pun panggil sayang, tapi setelah menikah itu harus terus dicermati. Yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Nehemia mewakili orang Israel datang kepada Tuhan atas situasi itu. Setelah melihat keadaan kita, ya saudara, Nehemia setelah melihat, mengetahui keberadaan kota Yerusalem, dia itu datang kepada Tuhan. Dia menangisi Yerusalem, dia menangisi bangsa Israel, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia bilang, ampuni dosa saya, keluarga saya, bangsa Israel. Hal yang kedua yang kita harus lakukan untuk suatu pemulihan, pembaruan adalah tidak cukup peka. Setelah kita lihat keberadaan kita, mari datang di kaki Tuhan. Mari kita datang bersimpuh di hadapan Tuhan untuk memohon satu pemulihan di hidup kita, satu pembaharuan terjadi dalam kehidupan kita. Saya pikir ibadah merupakan salah satu sarana yang ilahi dari Tuhan untuk kita mengalami satu pembaruan dalam kehidupan kita. Karena dalam ibadah itu perwujudan di mana kita datang kepada Tuhan, dipimpin para imam-imam yang sudah dipercayakan Tuhan. Maka jemaat tak heran kalau para pemimpin gereja terus mendorong jemaatnya beribadah, karena itu adalah wujud
salah satu wujud konkret di mana kita datang kepada Tuhan. Amin. Dan ada pula perbedaannya ketika kita secara personal datang di rumah, di kamar, dengan kita berjemaah. Ada perbedaannya. Salah satu perbedaannya adalah faktor-faktor yang bisa menunjang untuk kita lebih kusuk menyembah Tuhan. Kadang di rumah namanya kita bertetangga, itu bisa terganggu dengan kesibukan tetangga, ya. Atau kadang kita, saudara, ada bagian firman yang kita baca gak ngerti, di ibadah pemberitaan firman Tuhan membukakannya kepada kita. Maka hubungan secara personal dan secara kolektif harus terus dikerjakan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Itulah sebabnya terus didorong jemaat beribadah, karena memang harus datang kepada Tuhan. Tiap hari iman kita harus dibaharui, tiap hari kesetiaan kita harus dibaharui. Karena apa? Tiap hari juga tantangan kita berubah-ubah, tiap hari juga kita mengalami pergumulan dalam kehidupan. Jadi tidak cukup hanya peka, tapi harus datang. Setelah Tuhan perlihatkan keberadaan kita seperti apa, lanjutkan datang kepada Tuhan. Tuhan, sejak saya melayani, hal-hal ini sudah berubah, hal ini sudah bergeser. Mampukan saya. Ya, pujian tadi sangat luar biasa untuk mengingatkan kita. Memang tanpa Tuhan, firman Tuhan, gak ada kekuatan kita. Dunia semakin suka. Maka saya tidak sungkan-sungkan di media sosial dimanapun, kalau Bapak Ibu dengar khotbah-khotbah yang berkata dari zaman ini bukan semakin diberkati, tanpa persoalan, tanpa apa, Indonesia akan semakin maju, semakin sukses, aman, tentram. Saya bilang itu adalah, kalau orang Eropa bilang bullshit, itu omong kosong, itu pembohongan publik. Gak ada ceritanya dunia ini makin baik. Lalu untuk apa Alkitab dituliskan? Langit dan bumi akan bergoncang, bahkan yang menggoncangnya adalah Tuhan. Kalau para petinggi dunia yang mau menggoncang dunia, Tuhan bisa tahan. Lalu kalau Tuhan yang menggoncang, siapa yang mau tahan? Tidak ada, kami percaya Tuhan, tidak ada tsunami, tidak ada bencana alam. Ini kan orang-orang yang nggak mengerti firman, orang-orang yang tidak memahami keadaan keutuhan Alkitab. Doa kita adalah terhadap orangnya, bukan terhadap geografisnya, bukan terhadap negara ini, saudaraku. Kita nggak bisa. Kita berdoa untuk orang-orangnya. Lalu begitu banyak, apalagi di TikTok, ya kan, sampai ada yang viral khotbah minta-minta gift. Saya nggak mau menghakimi pendeta itu, tapi saya memang muak dengan khotbah-khotbah yang selalu bilang, sampai dia pegang satu kantong seperti dompet, katakan, perkatakan dolar, perkatakan pound sterling, euro masuk ke kantong-kantongmu. Hebat sekali nih pendeta. Kalau bisa hanya perkatakan, saya sudah berkatakan dari dulu, uang-uang Eropa, uang-uang Arab yang masuk, ya kan? Uang Timur Tengah itu lebih mahal di seluruh dunia ini daripada pound sterling. Bisa sampai 78 atau 87 ribu satu dirham itu, ya, satu dinar itu, saudara. Jadi apa yang mau dibangunnya? Maka tak heran, ya, kami selama COVID itu ada 2 keluarga yang pindah, bahkan saya pindahkan, saya buat surat pindahnya. 2 tahun gak pernah ibadah, alasan COVID, tapi terus ke pantai, ke mall. Ya udahlah, daripada saya anggap jemaat padahal enggak jemaat, ya saya keluarkan surat pindahnya, saya tanda tangani, saya stempel. Siapa tahu bisa dipakainya ke gereja berikutnya. Siapa tahu ibu bertumbuh di situ, nggak masalah. Saya nggak benci, tapi ya daripada seperti jemaat padahal bukan jemaat, ya sudahlah. Ada surat pindah dari gereja. Ya. Jadi saudara, datang kepada Tuhan. Kita bawa diri kita, kita bawa hidup kita, bukan untuk melihat orang lain, tapi melihat keberadaan kita. Kemudian saudara, setelah itu hal yang ketiga, dan mungkin ini bagian akhir dalam perenungan firman Tuhan ini, Nehemia pasal yang kedua ayat 18, ya. Nehemia pasal 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Hal yang ketiga untuk terjadinya suatu pembaruan, pemulihan, ya. Maka saudara, yang ketiga, ada komitmen yang konkret. Tidak sekedar komitmen,
Mereka tidak hanya sekedar berkomitmen dengan berkata kami siap untuk membangun, itu komitmen yang diungkapkan secara verbal oleh orang Israel, tapi dilanjutkan dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, gak di gereja mana-mana, di pelayanan di mana saya melayani, saya sering menemukan orang-orang yang kuat-kuat berkomitmen, khususnya nanti kalau sudah Desember, penghujung Desember. Bapak Ibu, saya bersyukur masih ada di tanggal 31 Desember ini. Kalau saya renungkan, kau kaji, kau panok nuti, udah banyak kali aku jauh dari Tuhan. Saya rindu di tahun yang baru kembali lagi melayani, kembali seperti dulu lagi. Tanggal 1 udah gak datang ibadah. Mama si prank putihnya tiap tahun lah nanti kayak gitu. Komitmennya walama semata kata orang Batak, tapi tidak konkret. Bapak Ibu, kita ini kalau mau jadi kerja di suatu pemulihan, perubahan yang membawa kita kepada level yang berikutnya, gak cukup komitmen, tapi harus konkret, ada tindakan yang nyata. Pada awal tahun baru kita buat ada tahun baruan Tunas Samitri pemuda remaja. Lalu dalam fellowship itu saya tanya masing-masing apa kerinduannya, mimpinya di tahun 2024. Di kalangan pelajar 99% itu mengungkapkan pengen punya nilai yang lebih baik lagi. Nah itu sudah komitmen, itu pengen belajar lebih serius lagi. Tapi kalau dia gak belajar sungguh-sungguh, nggak ada pembaruan. Tuhan kita itu gak mau kita itu gak berbuat, gak berupaya ya. Sama, saya nggak akan bisa kok bahasa Inggris kalau saya belajar bahasa Batak. Saya rindu berkhotbah go internasional dengan berbahasa Inggris, mau nggak mau saya harus belajar bahasa Inggris. Itu yang realistisnya seperti itu ya. Saudara pengen menjadi orang yang lebih hebat, komitmen dibaharui, langkah-langkahnya harus ada tindakan yang lebih nyata, maka terjadilah suatu perubahan, suatu pemulihan ya. Jadi ada komitmen yang konkret. Nanti kita lihat mereka masing-masing loh, ini di sebelah sini, ini di sebelah sini, mereka mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Nah dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita baharui komitmen lagi, dan secara konkret kita perlihatkan kepada Tuhan, bukan untuk dilihat gembala, dilihat orang, tapi Allah yang melihat kita. Amin. Pembaruan pemulihan tidak datang tiba-tiba. Sama kalau ketika membangun, mau doa berapa malam kita, mau dengan cantik pun kita berdoa. Gimana berdoa dengan cantik? Ya Bapa, seperti pelangi sehabis hujan, kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Bangunan ini akan berdiri teguh, tidak goyah, meskipun kami tidak memasang batu-batunya. Mamma mia. Sekarang gereja Pak Ketua kita lagi membangun, mulai cakar lainnya yang besar-besar kali. Udah kubayangkan berapa lantai gereja Bapak ini. Kalau jemaat di GBUC hanya bilang ya Bapak, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Dari toko si Akiong, si Tangobeng akan datang semen, walaupun kami nggak membelinya. Aduh nih, ikut dorongmu dong ya Pak Gembala no semen. Baru jadilah barang itu. Amin. Amin. Maka dalam PSF ini kaitannya apa? Gak bisa kita hanya bilang kita rindu lebih maju lagi, tapi gak mau datang. Kita rindu membawa orang-orang yang terikat terlepas, tapi kita yang sudah terlepas terikat lagi. Butuh pembaruan terus. Makanya kita buat ibadah fellowship ini bukan sebagai rutinitas di mana ormas atau organisasi sana ada kegiatannya lalu kita buat. Enggak, kita percaya di fellowship itu Tuhan hadir supaya yang sudah tergerus komitmen kita itu dibaharui lagi ketika kita bersekutu, dengar kesaksian teman, kuat lagi. Waktu ibadah kunjungan kasih ke tempat Waro itu saya sangat disegarkan lagi bagaimana orang itu menghadapi tantangan, tapi Tuhan menolong. Jangan pikir saudara hanya jemaat yang butuh dengar kesaksian, enggak. Kesaksian dan pengajaran itu terus kita butuhkan sampai Tuhan datang. Amin. Ya jadi walaupun doa cantik kita
doanya yang cantik, tapi nggak ada perbuatan. Nenek moyang bangun, kau tidur terlalu miring katanya. Harus ada tindakan yang nyata. Makanya saya pun gitu. Saya kerjakan, walaupun setelah saya bangun nanti saya lihat lagi salahnya ini, miringnya ini, gara-gara budget yang minim, ya kita lah korban. Kita lah jadi si Jerubabelnya, kita jadi si ininya, kita lah semua. Yang nggak tahu pakai lot pun jadi tahu pakai lot. Jadi harus ada komitmen yang konkret. Amin. Jadi dalam PSF ini kita butuh terus dibaharui. Ya, puji Tuhan kita sudah tambah ini satu pendeta, Pak Sitorus bergabung. Tentu saudaraku seperti bara, kalau 2-3 bara itu udah hangat itu. Tapi tambah lagi bara yang lain, lah kita semakin panas, bernyala-nyala kita. Inilah yang harus dipelihara. Amin. Karena ya kalau enggak bisa merdep lampunya. Makin lama makin dingin loh. Itu kata Alkitab kan. Semakin hari dunia itu kasihnya akan semakin dingin. Tapi itu di kubu sebelah, di kubu Kristus kasih kita semakin menyala. Amin. Jadi saudaraku, pembaruan, pemulihan adalah suatu upaya, suatu harapan mengembalikan kepada bentuk semula, rekonstruksi namanya. Maka marilah kita melihat, saya melihat diri saya. Makanya berat menyampaikan ini karena orang pasti lihat, Bapak masih gini. Memang untuk saya lah firman ini, untuk saya lah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus berbicara, dan kita semua sama-sama berjuang terus untuk membarui diri kita, membarui pelayanan kita, membarui nikah rumah tangga kita. Ya, jangan suami dulu rajin bilang cinta, setelah beberapa tahun gak pernah lagi. Atau ada cerita, jadi ada seorang kakek selalu manggil istrinya itu, sayang buat dulu kopi, sayang ini teh manismu, sayang terus. Jadi cucunya ini penasaran, apa rahasianya begitu harmonisnya, romantisnya sampai tua. Kenapa bisa manggil sayang terus? Lalu pada warna pungmu katanya. Ternyata bukan rasa sayangnya, yang lupanya dia udah gak tahu dia nama istrinya itu siapa. Jadi sayang aja lah. Jangan sampai seperti itu karena udah lupa nama istrinya, lupa tanggal lahir istrinya. Memang saya udah bilang tadi, banyak hal yang menggerus loh. Iya, saya merasakan itu, apalagi bapak-bapak yang udah senior. Aktivitas kita, kebutuhan di pelayanan, kebutuhan di keluarga, keuangan, itu bisa menggerus kekuatan semangat. Tapi hebatnya memang tangan Tuhan menopang kita sehingga tidak pernah kita tergeletak. Ya, saya waktu melayani di Pihayu, saya selalu sering melihat gereja Pak Sitohang ini karena waktu itu belum berdinding. Gak kenal saya, tapi dalam hati saya hebat sekali lah pendeta ini. Siapapun pendeta, pelayanan seperti ini, tapi tetap menyala-nyala. Ya, kalau udah megah menyala-nyala kan gak heran. Tapi kalau sulit menyala-nyala, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Itu yang dibilang cinta. Ya, ya kalau orang pacaran lihatlah, keranjang kosong pun 2 orang ngangkat. Saya sering lihat di Ramayana, keranjang kosong 2 orang ngangkat. Tapi setelah menikah suaminya nunggu di mobil atau di motor. Istrinya di sini si Robi, di sini si Henok, di sini siapa? Baru bilang lagi suami, lama kali gua mau main futsal lagi. Kau katanya jam berapa ya? Waktu pacaran ini nama matak kali, so sweet semua. Teh ayam pun rasa coklat. Ditanya ceweknya, enak masakanku bang? Enak. Setelah menikah udah enak pun masih makan di luarnya. Makanya lo cinta itu buta, iya itu waktu pacaran. Setelah menikah mikroskop semua suami istri. Yang kecil pun terlihat besar, terlihat semuanya. Tapi hebatnya di dalam Tuhan bisa semua dibaharui. Amin. Semakin cinta semakin cinta. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu kembali merupakan penyegaran iman, mengingatkan kita kembali sejauh ini Tuhan sudah bawa kita. Hal-hal apa yang sudah mulai bergeser, Tuhan ingatkan melalui firman ini supaya kita tetap konsisten mengasihi Tuhan. Amen. Tidak terjadi degradasi iman karena dibungkus dalam pelayanan, dibungkus dalam kegiatan-kegiatan penggembalaan
akhirnya para pelayan tidak melihat dirinya lagi. Ya, itu yang saya bilang tadi. Terus dia nggak pernah kepenuhan roh yang selalu mengiringi orang kepenuhan Roh Kudus terus pemain musiknya. Dia nggak pernah lagi. Ya, karena selalu harus standby dia di situ. Ya, dia udah semakin cakap. Tapi puji Tuhan kita, saya lihat karena digilir jadwal ibadah fellowship kita, saya lihat para pelayan-pelayan di penggembalaan itu luar biasa. Dan biarlah kita terus tetap setia dan bahkan meningkat sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Biarlah kita peka akan keadaan kita dan lihat hal apa yang sudah mulai memudar. Yang kedua, ketika kita sudah diperlihatkan Tuhan dengan keberadaan kita itu, datanglah bersimpu di kaki Tuhan. Yang ketiga, baharui lagi komitmennya dengan hal-hal yang konkret, tindakan yang nyata. Saya percaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Baik dalam PSF ini, secara komitmen adalah yang berkaitan dengan apa yang sudah merupakan landasan dan visi misi daripada PSF ini. Kalau tidak, saudara, kita juga akan lemah. Ya, kita akan tergerus. Ya, persoalan-persoalan itu, dinamika organisasi itu selalu ada. Lalu siapa yang mau memperbaruinya? Orang lain tidak. Kita yang ada di dalam. Sehingga ketika yang di dalam sudah semakin baik, sinarnya semakin kelihatan kepada orang di luar. Biarlah PSF ini menjadi wadah yang dipercayakan Tuhan bagi kita, untuk kita menjadi berkat dari sisi yang lain. Di mana gereja-gereja sudah mengisi hal-hal yang lain, kita mengisinya dengan sesuatu yang lain juga, yang tentunya merupakan kebutuhan gereja. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, saya bersyukur Tuhan ingatkan lagi saya. Tuhan membawa lagi kepada hal-hal yang lalu, supaya saya ingat dari mana saya dipanggil Tuhan, supaya saya ingat bagaimana saya mula-mula melayani Tuhan, sehingga saya melihat apa yang sudah mulai berubah, apa yang sudah menurun kualitasnya, supaya saya kembalikan lagi. Itulah pembaharuan, itulah pemulihan. Maka pemulihan itu tidak semata-matanya jemaat, tapi kepada kami para pemimpin. Dibaharui lagi kepemimpinannya, dibaharui lagi manajemennya, dibaharui lagi komunikasinya. Sebab waktu, keadaan, pergumulan bisa menggerus energi kita melayani Tuhan. Rasa penat, rasa lelah itu akan menghampiri para pemimpin gereja, para pelayan. Tapi hebatnya tangan Tuhan terus menopang kita, sehingga kita tidak pernah sampai tergeletak. Bahkan kita terus kagum dan hormat akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tidak mudah, tapi kami percaya tidak mustahil juga. Biar hidup kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami semakin cinta dan cinta kepada Tuhan. Baik melalui PSF ini Tuhan, kami semakin komitmen terhadap kebenaran firman-Mu. Kami tidak terbelenggu dengan kultur, dengan budaya yang membawa kami merenggang dari Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ini komitmen kami lagi Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri, bagi kita yang bisa berdiri, mari datang kepada Tuhan. Ku tetap setia, walau topan datang, walau topan datang menerpa, karena terlalu banyak yang Tuhan berikan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri.
ku tetap cinta. selesai mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati
berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota sekalipun. Sekalipun dulu dan mati bulannya mengganggu Tuhan selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu. Untuk doa firman Tuhan dengan hormat saya minta Bapak Ketua untuk maju. Tuhan, ku pegang teguh. Haleluya, haleluya. Rasa hormat syukur kami ya Tuhan, Engkau masih terus mengingatkan kami bagaimana kami harus tetap mengasihi Tuhan sampai kepada akhirnya. Yang walaupun mungkin kadangkala kami tidak menyadari kalau kasih kami kepada Tuhan sudah semakin merosot, cinta kami, kualitas kasih kami semakin merosot oleh karena keadaan, situasi, kondisi, bahkan kesibukan kami. Bahkan kesibukan kami dalam pelayanan membuat kami melalaikan cinta kami kepada Tuhan. Namun rasa hormat syukur kami atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Melalui firman-Mu pada malam ini Engkau mengingatkan kami supaya kami belajar menyadari diri kami, supaya kami belajar mengoreksi diri kami, melihat kondisi rohani kami, dan kami datang di hadapan Tuhan mohon kemurahan Tuhan, mohon pengampunan-Mu, mohon pemulihan-Mu, mohon pertolongan Tuhan untuk membawa kami kembali kepada kualitas kasih kami yang semula. Dan malam ini kami mengambil suatu komitmen ya Tuhan, bukan hanya suatu komitmen, tetapi suatu komitmen untuk kami boleh mengalami pemulihan, bertindak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, kami terima. Bahkan firman-Mu itu terus akan mengerjakan, memulihkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pemakaian Tuhan terus semakin bertambah-tambah. Biarlah pengurapan Tuhan terus semakin melimpah. Pakai kami sekaliannya, urapi kami, berkati kami yang sudah mendengar dan menerima firman-Mu sebagai kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan.